Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mazhab Maliki yang terdiri dari anggota Juli Iskandar Dinata, Muhammad Dika Rahmawan, dan Muhammad Riko Ferdian. Selanjutnya terkait pemaparan materi yang akan disampaikan terbagi menjadi 6 poin pembahasan. Yang pertama, definisi ilmu fikih. Yang kedua, biografi Imam Malik. Yang ketiga, peran Imam Malik. Keempat, metode ijtihad. Kelima, karakteristik fikih Imam Malik. Keenam, murid Imam Malik yang menyebarkan mazhab Maliki tersebut. Yang pertama, definisi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari mengistinbat dalil-dalil syariat Islam. Biografi Imam Malik. Pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Asbah adalah salah satu kabilah di Yaman dan dinisbahkan padanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya yang tertinggi, Abu Amir, adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Badar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik itu seorang tabi'in junior karena beliau pernah bertemu dengan para sahabat dan beliau adalah salah seorang dari 4 orang yang memanggul jenazah Utsman ketika dimakamkan. Selain itu, kakeknya yang terdekat, Malik bin Abir, termasuk tabi'in senior dan merupakan tokoh saat itu yang mendapat gelar Abu Anas. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanafah. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Nurmaj. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu 7 tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadis dari Nafi Naula, Ibnu Umar, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fikih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah Ar-Rayu. Selain itu, beliau juga berguru pada Ja'far bin Muhammad al-Bakir, Abdurrahman bin Zakwan, Yahya bin Sa'id al-Asari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Muqadir, dan masih banyak yang lainnya. Peran Imam Malik dalam pengembangan ilmu fikih sangat penting, terutama dalam konteks implementasi hadis dalam kerangka ilmu fikih. Kemampuan dan penguasaan Imam Malik terhadap hadis memang diakui oleh para guru, sahabatnya, dan orang-orang setelahnya. Kehebatan Imam Malik tersiar di seluruh penjuru dan kemasyhurannya terkenal di belahan bumi. Orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majelisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Kemudian metode ijtihad Imam Malik dalam pengembangan ijtihad dan membangun mazhabnya. Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah, Maslahah Mursalah, Istishab, Syadzu Zariyah, dan Syar'u Man Qoblana yang menjadi landasan hukum fikih Imam Malik. Karakteristik fikih ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Yang kedua, dijadikannya masalih al-mursalah atau istislah sebagai sumber hukum. Ketiga, Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat atau qaul sahabi karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang berhijrah atau muhajirin bersama Rasulullah atau dari golongan penolong atau golongan Ansor. Keempat,
Imam Maliki menggunakan istisla dalam berbagai masalah seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur, roti, dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama, dan pelaksanaan kias yang harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah. Kelima, kedudukan sunnah di hadapan Imam Malik, yakni beliau tidak mensyaratkan dalam menerima hadis itu mesti masyhur dalam masalah umum al-bawa sebagaimana disyaratkan mazhab Hanafi. Ia tidak menolak khabar ahad karena berselisih dengan kias atau karena bertentangan dengan perbuatan perawinya. Tidak mendahulukan kias daripada khabar ahad, dan ia menggunakan hadis mursal. Dalam kabar ahad disyaratkan tidak berselisih dengan amal atau perbuatan penduduk Madinah, dan sandaran Malik dalam hadis adalah apa yang diriwayatkan pada para ulama Madinah. Selanjutnya, murid Imam Malik yang menyebarkan mazhab ini terbagi ada 3 ya dari sekian banyaknya murid yang menyebarkan mazhab. Ini adalah 3 murid yang mungkin termasyhur. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Al-Qasim, yang kedua Abu Muhammad Abdullah, yang ketiga Anas Al-Fahri. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9, yaitu materi mazhab Maliki. Mohon maaf bila terjadi kekurangan atau kekeliruan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.